Iya, sorry, kita takut. Oke, Bapak Ibu, begini. Kenapa sih sebenarnya kita ikat untuk membangun modul 21? Ada bahayanya. Ketika zaman dulu nenek moyang kita hidup di alam liar, alam terbuka, mereka perlu keterampilan itu. Karena kalau tidak, mereka bisa dimakan. Ya nggak, Bapak Ibu? Bisa menginjak tumbuhan atau tumbuhan beracun. Jadi awas. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, di masa modern ini, itu yang berfokus pada hal negatif, coba apa yang terjadi? Suasananya kita jadi nggak bisa optimis, atau kita juga jadi abai terhadap potensi-potensi sekeliling. Ya, bisa jadi kita jadi lupa terhadap potensi kita. Saya sering mengingat murid saya kalau mau presentasi. Kalau mereka mau presentasi, mereka biasanya curhat, aduh Bu, saya lagi jerawatan Bu, muka saya nggak mau tampilin kamera. Mana mau presentasi, yang senyum-senyum pasti ngalamin ya Bu kalau ngajar anak ABG ya. Atau misalnya murid saya yang merasa bahasa Inggrisnya kurang bagus, karena dia anak beasiswa, dia pindahan dari SMP sebelumnya yang tidak belajar secara maksimal bahasa Inggris gitu ya, jadi wajar sebenarnya. Tapi saya kemudian mengingatkan anak-anak itu, jika kita fokus kepada negatif, dia energinya habis. Maka saya mengingatkan dia, di kelas kamu punya teman-teman yang sangat hangat. Bahkan kan saat presentasi seperti apa, bisa menunjukkan apa dari presentasi teman kamu, apa yang menjadi kuatan dari teman kamu, kita bisa menemukannya gitu. Nah, tapi juga topik kamu ini sangat menarik, kamu udah persiapan berhari-hari, sekarang hanya karena kamu melihat hal negatif saja, kamu lupa semua potensi kamu itu. Nanti hilang loh potensi itu. Ya, dan sama Bapak Ibu, kita terbiasa melihat hal negatif. Nah, otak kita, kalau kita lihat dari modul-modul sebelumnya, kita memang harus melatih diri berpikir positif lewat budaya positif, karena memang itulah hal yang harus dilatih. Karena secara alami manusia berpikir tentang ancaman hal negatif. Ya. Memang harus masuk dulu aneh gitu, supaya lumpur keluar dulu nih, supaya lebih cerah dulu nih, supaya kita menemukan kata kita. Nah, tadi kan saya tuh yang cuap-cuap gitu ya, Pak Ibu, tentang apa sih pentingnya gitu ya, harus berpikirnya aset. Nah, sekarang saya mendapat Ibu meluangkan waktu 2 menit saja, sehingga nanti Bapak Ibu bisa meyakinkan orang lain, bisa meyakinkan diri sendiri. Kenapa sih penting untuk menggunakan pendekatan berbasis aset? Kemudian Bapak Ibu tuliskan satu kuatan yang sudah Bapak Ibu munculkan selama menjadi guru. Ya, silakan tulis di kolom chat. Waktunya saya tambahin deh 3 menit ya, Bapak Ibu silakan. Apalagi kekuatannya nih. Dikasih nomor 2 ya Bu, jawaban nomor 2. Kekuatan saya adalah menjadi role model untuk rekan sejawat. Belajar mengobservasi lingkungan sekolah. Berbuat untuk mencapai sesuatu, kemauan, bekerja sama, semangat rajin belajar, menjadi inspirasi, menerima perubahan, berkolaborasi, disiplin dan berkolaborasi, menggali potensi diri yang saat sendiri dan lingkungan, menghadapi perubahan, menggali mimpi dan harapan. Wow, dulu senangnya ya ketika kita fokus pada kekuatan. Bapak Ibu setuju nggak? Setuju. Iya. Bayangkan kalau kita semuanya bisa berkolaborasi, Bapak Ibu, ingat
Sejatinya pendidikan ya Bapak Ibu betul-betulnya berkolaborasi dengan segala kekuatannya. Baik, terima kasih responnya Bapak Ibu. Mari kita lanjut ya. Kita menyadari betapa kekuatan bisa menimbulkan energi positif dan optimisme. Jadi kita reflect lagi. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan Bapak Ibu, fokus pada aset dan kekuatan. Membayangkan tujuan atau visi. Jadi bukan masa depan yang mengawang-awang, tapi ada tujuan atau visi. Berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih. Mengorganisasikan kompetensi sumber daya. Merancang visi dan kekuatan. Merancang rencana berdasarkan visi. Jadi tujuan atau visi ini penting nih. Tapi diawali Bapak Ibu kalau lihat, mindsetnya dulu nih. Mengarahnya pada aset dulu nih. Kemudian merumuskan tujuan. Ya. Baru terakhir adalah rencana aksi. 1-5 itu pada aspek kognitif dan cara berpikir. Ya, mengorganisasikan gitu ya, belum sampai action, tapi baru sampai menggali dulu apa yang ada, hal-hal positif yang ada, dan kemudian dari situ merancang dan melaksanakan. Sebenarnya pemahaman inti yang tadi saya tekan kan memang mulai dari paradigmanya dulu nih. Nah, kalau tadi kita belajar, kita ternyata memang terbiasa berparadigma berpikir negatif dulu gitu, masalah dulu. Nah, setelah kita belajar, kita mudah-mudahan jadi lebih bisa melatih, menguatkan bagaimana mengaplikasikan pikir positif itu dalam menggali modul, mengembangkan sumber daya kita. Padahal Bapak Ibu sebenarnya bukan hal baru, karena dari modul 1 sampai modul terakhir kita sudah 31, kita sebenarnya selalu untuk mencari pemecahan merefer kepada menunjuk kepada hal yang positif. Pertama di modul 11 kita fokus bagaimana menuntun kekuatan kodrat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian di modul 12 kita belajar tentang bagaimana memaknai proses pengalaman sehingga kita bisa memelihara emosi dan pikiran positif sehingga itu bisa muncul dan tumbuh dan menjadi kebiasaan atau cara berpikir kita. Kemudian kita juga belajar bagaimana mewujudkan visi melalui perubahan yang berbasis kekuatan atau aset dan potensi. Ya, Bapak Ibu, di modul 14 kita belajar membangun budaya positif. Kemudian di modul 21 kita belajar mengenali persiapan belajar, mengenali minat, mengenali profil belajar anak-anak, sehingga kita bisa mengembangkan kekuatan itu dalam pembelajaran. Di modul 22 kita belajar pentingnya menyadari diri kita secara positif, kemudian bisa membangun kesadaran yang positif juga terhadap orang lain. Ya, di kesadaran sepenuhnya kita belajar bagaimana kita bisa memiliki keterbukaan berpikir, keingintahuan terhadap sebuah hal yang kita alami, ya, sehingga kita bisa menyadari dan mengelolanya dengan baik. Kemudian dari situ kita juga belajar tentang potensi coach kita, sehingga mereka bisa melihat peluang-peluang, bisa mencapai tujuannya dengan baik. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian di pengambilan keputusan, Bapak Ibu juga belajar bahwa selalu ada hal yang positif gitu ya dalam setiap pemecahan masalah, meskipun juga hal yang negatif gitu ya. Tapi kalau kita bisa memetakan itu keduanya, kita bisa mengambil keputusan yang lebih baik lagi. Gitu. Jadi saya akan masuk ke tanya jawab Bapak Ibu. Saya mencoba mengkurasi semua pertanyaan Bapak Ibu semua, dan saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat mungkin pertanyaan-pertanyaan ini disusun saat Bapak Ibu masih berbasis pada kekurangan atau masalah. Ya, yuk kita dalamin satu persatu. Nanti dari sekian banyak pertanyaan yang ada, saya akan coba menjawab. Dan saya juga ingin mengundang Bapak Ibu untuk mencoba menjawab. Karena saya yakin
Bapak Ibu semua satu persatu di sini juga punya pengalaman. Ya, saya akan coba tambahkan sesuai dengan pengalaman saya jika nanti waktu kurang ya. Nah, dimanapun kita berada, mau di desa, di kota, di sekolah kecil, sekolah besar, kita memiliki 7 aset ini. Ada yang bertanya, apakah sebenarnya 7 aset saat kita ingin mengadakan perubahan dalam mengelola sumber daya kita, gitu ya. Nah, 7 aset inilah yang nanti mungkin sekolah yang berbeda, sekolah yang dimanapun pasti memiliki pengalaman yang berharga, Bapak Ibu. Saya ingat Bapak Ibu kalau di sekolah rimba ya, Bapak Ibu mungkin kenal Butet Manurung. Kalau anak-anaknya belajarnya di gelayutan di pohon gitu ya. Kalau ada durian jatuh mereka ambil durian dulu. Kalau ada rusa lewat mereka nangkap rusanya dulu gitu. Nah, tapi dia tetap bisa melihat apa sih kekuatan anak-anak rimba itu. Kekuatannya adalah mereka bisa memiliki motorik yang sangat kuat. Dan itu adalah materi pembelajaran yang bisa dikembangkan bagi komunitas itu misalnya. Karena alam membentuk mereka menjadi anak-anak yang sangat kuat, sangat lincah, sangat gesit, sehingga itulah aset dalam mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada anak-anaknya. Ayo kita lihat pertanyaan 1 sampai 6 ini. Saya mencoba menjawab nomor 1 dulu. Karena saya yakin di sini pasti ada guru yang punya contoh pengelolaan sumber daya di sekolahnya yang menarik untuk dibagikan. Ya, silakan Bu. Saya akan menjawab yang nomor 1. Terima kasih Bu Si. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, contoh pengelolaan sumber daya di sekolah yang menggunakan pendekatan berbasis aset. Yang sudah kami lakukan saya mengambilnya modal manusia nih Bu. Contohnya modal manusia, di mana beberapa orang guru kami memiliki kompetensi, ada yang pandai membuat media pembelajaran, ada yang bisa menggunakan Microsoft 365, kemudian ada juga yang menjadi instruktur di sekolah. Jadi pada modul 1.4 kita kan ada disuruh membuat sebuah komunitas. Jadi inilah bentuk pengelolaan yang kami lakukan. Jadi kami membuat sebuah program selama dari Januari sampai Desember di dalam komunitas itu, dan yang memberikan peningkatan kompetensi di dalam komunitas kami itu adalah guru-guru kami sendiri. Itu dalam bentuk yang dari pendekatan yang di sekolah yaitu yang itu yang eksternal. Kalau yang internal itu kami menggunakan aset yang ada di misalnya ada di dekat kami kan ada Universitas Riau Ibu, ada dosennya yang diundang untuk memberikan pembelajaran kepada guru-guru kami. Kemudian kalau misalnya di dalam bentuk aset juga internal adalah orang tua yang ini modalnya adalah modal apalagi Bu yang sosialnya adalah orang tua kami mengadakan istilahnya adanya sebuah komunikasi atau komunitas dengan orang tua dalam bentuk WA group. Kemudian orang tua yang mempunyai kemampuan finansial yang bagus itu kami melakukan kerjasama dengan orang tua dalam bentuk mungkin bantuan dalam pembentukan mushola. Terima kasih Bu Sylvia. Ada kakak yang waktu mendengar penjelasan Bu Sylvia tuh berpikir, wah ini dia sekolahnya ya. Ya, tanpa sadar kita melihat aset orang lain lagi dan kita lupa gitu ya. Mudah-mudahan enggak ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya contoh yang bagus, bahkan setiap sekolah ada kekuatannya dan Ibu Sylvia dan timnya sudah menemukannya. Tadi saya ingin garis bawahi tentang kekuatan dari guru-guru yang ada. Saya ingat Bapak Ibu di sekolah saya dulu ketika kita masuk ya, kita disuruh tulis
kita hobinya apa gitu. Dan ternyata hobi kita itu menjadi bahan untuk menjadi guru ekskul gitu. Ataupun harus jadi guest speaker. Jadi kadang-kadang ya sebenarnya dengan masa pandemi ini kita bisa saling belajar dari di mana saja ya, guru-guru lain. Tapi dengan adanya kekuatan itu dari guru sendiri, kita bisa menjadi sumber belajar yang baik gitu ya. Nah, yang kedua adalah tentang bagaimana cara mengelola aset jika sekolah memberikan dukungan. Memang ini sebenarnya berbasis kekurangan ya, tapi Bapak Ibu memang kadang-kadang kita melihat kepala sekolah mungkin tidak mendukung gitu ya, atau yayasan gitu ya. Nah, sedikit yang saya ingin coba berikan, mungkin Bapak Ibu juga pernah mengalami, sebenarnya ketika kita di posisi kepala sekolah, kita harus berpikir untuk banyak hal gitu ya. Sementara kita nggak bisa kayak zoom in gitu semuanya secara detail. Jadi dengan adanya pemahaman kita bisa berempati dulu nih dengan kepala sekolah bahwa berarti kita perlu presentasi, kita perlu menjelaskan gitu ya. Kadang saya meminta loh murid, bukan hanya mereka meringankan pekerjaan saya ya, tapi mereka belajar bagaimana mereka meyakinkan, karena saya kebetulan juga SMP, SMA, jadi mereka belajar meyakinkan, itu kan skill yang sangat penting suatu saat mereka harus bisa menggolkan ide gitu ya. Dan pada saat itu saya melihat ketika kepala sekolah sudah bisa melihat kelebihan, energi kan bisa nular ya Bu, kalau kepala sekolah kita benar-benar peduli dengan murid, akan merasakan kebahagiaan murid-murid itu, dan pada saat itu mungkin tidak sepenuhnya dipenuhi atau didukung, tapi at least ada jalan tengah yang sedikit lebih baik gitu. Jadi pertama saya melihat pentingnya usaha untuk mengkomunikasikan. Yang kedua adalah sebenarnya bukan hanya pihak sekolah ya, saya mencoba menjelaskan kalau orang tua. Saya ingat kalau orang tua saya, mereka cukup protektif ya Bapak Ibu ya. Kalau waktu itu misalnya kita mau camping pramuka, saya juga guru pramuka Bapak Ibu. Biasanya mereka akan menghalangi karena musim hujan gitu. Padahal kita tahu justru lewat camping anak-anak kita belajar banyak sekali hal, apalagi anak-anak saya anak kota gitu ya. Diajak ke daerah, mereka bisa mengembangkan kedekatan dengan alam, kemandirian gitu. Nah, bagaimana saya menjadi lebih detail? Oke, programnya menarik, tapi saya harus juga mempertimbangkan keamanan dan keselamatan. Dan memang dengan kolaborasi, tadi juga ada highlight titik berat dari Ibu Vivia, kolaborasi itu penting sekali. Menjadi guru itu tidak bisa dijalani sendiri. Menjadi guru akan sangat membutuhkan kolaborasi. Jadi ketika dalam tim pramuka kami, mungkin ada anak yang anaknya orang tuanya nggak boleh, anak lain yang akan ngomong sama Pak Mama temennya gitu. Jadi maksimalkan misalnya satu program ini didukung oleh beberapa orang-orang itu yang menjadi stoppers, menjadi penggerak kita Bapak Ibu, sama Bapak Ibu sekarang penggerak program-program perubahan dari guru penggerak ini, Bapak Ibu akan menularkan itu, dan di saat itulah perubahan itu baru akan terjadi. Tapi kalau kita fokus kepada orang yang tidak mendukung saja, kita lupa ada beberapa orang yang mendukung itu yang bisa kita gunakan, gitu ya. Nah, bagaimana supaya tidak menggurui? Sekali lagi, kalau kita sudah berempati, ya kita melatih kemampuan komunikasi kita, gitu ya Bapak Ibu. Kita yakin bahwa semua orang ingin dimanusiawikan, gitu lah ya. Pada saat ada rendah hati di situ, ada keinginan untuk mengajak keterlibatan untuk program yang berpihak pada murid. Mudah-mudahan kita tidak akan menjadi menggurui, tapi kita akan memotivasi, ya. Keempat, bagaimana kiat kita dalam menggunakan pendekatan berbasis aset dengan sumber daya sekolah yang terbatas. Ya, mulailah dari yang tidak terbatas itu. Dari situ, Bapak Ibu, sekali lagi jangan berhenti membandingkan. Ya, berhenti membandingkan dan mencoba mengenali apa yang kita punya. Sama murid saya, mau sekeren apapun kalau diajak lomba basket atau lomba nari atau apa,
ke sekolah lain, lihat presentasi yang lain, langsung ciut ya. Lupa lagi potensinya, kerja kerasnya gitu. Jadi kita sebagai manusia cenderung suka membandingkan dengan orang lain dan melihat kelebihan. Kita lupa potensi sekolah kita, Bapak Ibu. Ya. Apabila siswa dilibatkan dalam perubahan, seperti video, orang tuanya marah, kok anaknya disuruh kerja, gitu ya. Kalau di desa sih oke aja gitu ya, terbiasa bekerja. Tapi kalau di kota, nah Bapak Ibu, pengalaman saya tidak demikian. Saya kerja di sekolah SMP SMA, tapi anak saya berhasil 5 tahun berturut-turut mengadakan acara donor darah. Caranya gimana anak SMP SMA? Kok bisa? Lalu mereka belum bisa donor. Mereka mengerahkan orang tua, tante, omnya untuk berdonor. Mereka promosi, presentasi, gitu ya. Jadi mereka bikin poster, mereka tempel di tempat les dia. Sehingga kan kalau kita mendatangkan transfusi darah TMI itu harus 75 pendonor. Saya bisa gitu. Karena murid-murid saya memahami bahwa apa sih pentingnya donor darah. Jadi kalau anak-anak tahu tujuannya, mereka akan menggerakkan dirinya dan kemudian orang dewasanya akan melihat. Di sisi lain Bapak Ibu, pola pikir kita yang dulu menganggap belajar adalah duduk di dalam kelas. Bekerja, berkegiatan itu apa sih? Padahal kalau kita tahu 4C gitu ya, berkolaborasi, berpikir kritis, bagaimana membuat program dan kreatif, bagaimana berkomunikasi, kita akan tahu kegiatan-kegiatan tadi, meskipun mereka nggak donor darah, mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Jadi, kalau sudah demikian, orang tua tahu why-nya, tujuannya apa, mereka akan bisa mendukung. Mungkin orang tua yang mendukung hanya 3-4, tapi bisa dari situ jelaskan.